Kembali bersama kami pemirsa, Ketua Umum PSSI minta semua pihak hentikan polemik renovasi Jakarta International Stadium. Erik bantah renovasi JIS bernuansa politik. PSSI, Menteri PUPR, PJ Gubernur DKI Jakarta dan dinas terkait meninjau Jakarta International Stadium. Tinjauan ini dilakukan untuk melihat kesiapan stadion jelang perhelatan Piala Dunia U17 2023 yang digelar bulan November mendatang. Beberapa hal di stadion ini mendapat perhatian dan evaluasi, di antaranya rumput stadion yang dinilai tidak sesuai dengan standar FIFA yang nanti akan diganti seluruhnya. Namun sejumlah pihak menilai inspeksi yang dilakukan pemerintah ke JIS dianggap sangat berlebihan. Perdebatan pun muncul di media sosial. Sebagian pihak menyebut renovasi infrastruktur JIS sangat syarat muatan politis ketimbang fakta yang sebenarnya. Tidak hanya itu, muncul isu terkait renovasi JIS yang mencapai 5 triliun rupiah. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku bingung dan membantah informasi yang ramai beredar di media sosial itu. Erick juga meminta publik untuk menyetop polemik renovasi JIS agar tidak saling menyalahkan dan menimbulkan penyesalan. Saya sangat terganggu ketika stadion JIS itu dibangun dengan angka 4,5 sampai 5 triliun. Mau direnovasi 5 triliun. Ini pembohongan publik yang luar biasa. Ini kita jangan terjebak hal-hal yang terus-menerus seperti ini gitu. Kita ini datang ke sana bukan mempolitisasi aset yang ingin diperbaikin. Itu bukan hanya JIS, ada 22 stadion yang akan diperbaiki. Perbaikan JIS ini sebagai upaya untuk memperbaiki sejumlah stadion di Indonesia sebagai langkah setelah FIFA secara resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 yang rencananya akan digelar pada November hingga Desember 2023. Pemirsa, PSSI akan mengajukan 8 stadion kepada FIFA untuk menggelar pertandingan Piala Dunia U17 2023. 6 di antara 8 stadion itu adalah yang sudah lolos kualifikasi FIFA ketika Indonesia masih berstatus tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Dan kita akan lihat, ini yang pertama ada Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Stadion yang merupakan kandang Sriwijaya FC ini memiliki kapasitas 23.000 penonton dan kerap digunakan untuk menggelar event internasional. Lalu kemudian ini ada Stadion Sijalak Harupat Bandung yang berkapasitas 30.100 penonton. Stadion yang terletak di Kabupaten Bandung ini sudah dipugar rapi karena sebelumnya masuk dalam venue FIFA Piala Dunia U20 2003 yang batal di Indonesia. Lalu ada Stadion Kapten Iwayan Dipta di Kabupaten Gianyar, Bali. Ini usai direnovasi, stadion ini memiliki 18.000 kursi tunggal di tribun dan 5.000 kursi di tribun utama serta menggunakan rumput hibrida. Dan sehingga telah sepenuhnya siap menggelar turnamen berstandar FIFA. Selanjutnya ada Stadion Manahan. Ini yang mempunyai kapasitas 20.000 penonton di Surakarta, Jawa Tengah. Stadion ini telah dinilai telah memenuhi standar internasional dan telah terbukti beberapa kali berhasil menyelenggarakan acara bertaraf dunia. Letaknya juga strategis, berada di tengah kota. Stadion berikutnya yaitu Gelora Bung Tomo, Surabaya. Ini markas Persebaya Surabaya ini bisa menampung 45.000 penonton. Dengan kapasitas yang cukup besar, stadion sempat dijadikan venue FIFA Matchday Juni 2023 lalu saat timnas menghadapi Palestina. Yang keenam ini ada Stadion Gelora Bung Karno yang merupakan salah satu stadion termegah di Indonesia berkapasitas 77.000 penonton. Nah, stadion yang terpilih menjadi terfavorit di Asia Tenggara ini juga kerap digunakan sebagai perhelatan konser musik hingga kegiatan politik berskala besar. Selain ke-6 stadion tersebut, salah satu stadion yang sudah disiapkan adalah Jakarta International Stadium. Stadion megah milik Pemprov DKI Jakarta dengan kapasitas 82.000 penonton ini tengah direnovasi untuk memenuhi standar FIFA. Sementara stadion ke-8 Ketua Umum PSSI belum menjelaskan lebih detail.
Kita ke informasi lainnya pemirsa, sejumlah drama tersaji dalam sidang kasus penganiayaan David Ozora yang digelar pekan ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Salah satunya adalah Mario Dandi mengaku berbohong saat diperiksa penyidik. Saya bohong di situ yang Sidang kasus penganiayaan David Ozora digelar sepanjang pekan ini. Mantan kekasih Mario Dandi, Anastasia Pretia Amanda hadir dalam persidangan sebagai saksi. Amanda masuk ke ruang sidang menggunakan kursi roda. Saat bersaksi, Amanda sempat mengeluh kesakitan. Sidang pun diskors sementara oleh Hakim Ketua Alimin Ribut. Hakim juga meminta dokter dari kejaksaan untuk memeriksa kondisi kesehatan Amanda. Hasil pemeriksaan menyebutkan kondisi Amanda sehat dan bisa melanjutkan sidang. Mario Dandi yang mendengar kesaksian Amanda menuding Amanda berbohong dalam sidang. Hakim pun memarahi Mario dan memintanya untuk memperjelas maksudnya. itu aja yang Mario bertanya. Nah, kalau begitu dari keterangan saksi ini, apakah ada yang tidak benar? Ada yang mulia semuanya. Ada benar. Semuanya bagaimana? Dia bilang itu saudara tidak benar. Percakapan yang di enggak ya itu saudara dikasih kode satu sebelum saudara lihat yang tidak benar yang mana. Selama sidang, jawaban terdakwa Mario Dandi kerap menimbulkan kontroversi. Salah satunya adalah saat menganiaya David, Mario tidak merasa kasihan sama sekali. Sementara soal plat palsu, Mario mengaku sering memakai plat palsu. Ia bahkan membuat plat palsu untuk mantan kekasihnya. Di saat itu, saat saya sedang menganiaya, saya tidak memperhatikan yang mulia kondisinya seperti apa. Saya cuma tahu dia sudah di bawah. Karena dia tidak ada perlawanan, dia tidak ada ampun dan gitu. Dia cuma diam doang. Saya nggak ada rasa kasihan sama dia di saat itu. Saya sudah gelap mata saat itu. Saya yang P23TEA, jadi saya udah biasa pakai plat palsu itu. Apa maksudnya itu untuk apa? Ganti-ganti plat itu untuk apa? Biar keren aja yang mulia. Biar Keren saya. atau merasa saudara lebih berkuasa gitu, bisa mengatur. Dalam sidang dengan terdakwa, Shane Lucas, Mario juga mengakui bahwa ia berbohong saat pembuatan berita acara pemeriksaan. Di BAP itu saya bohong yang mulia. Bohong ini nggak benar Di nih? situ saya mau membuat skenario bahwasannya Shane ini yang bikin saya panas sampai ujung-ujungnya saya Ya, yang mukulin David. Saya terprovokasi sama Shane. Di situ saya mau bikin skenario seperti itu. Cuman saat ini saya mau berkata sesungguhnya apa yang terjadi. jadi jawaban saudara di BAP ini nggak benar ini? Saya bohong di situ yang mulia. Bohong. Iya. Terus kok berani amat kamu depan penyidik bohong? Di situ saya bohong yang mulia. Atas perbuatannya ini, Mario bisa diancam pidana karena memberikan keterangan berbohong. Sidang dengan terdakwa Mario Dandi dan Shane Lucas mulai digelar sejak Selasa 4 Juli lalu. Keduanya diancam dengan pasal penganiayaan berat dengan hukuman maksimal penjara 15 tahun. Sementara itu, Mario Dandi kini resmi berstatus sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencabulan terhadap mantan kekasihnya, AG. Atas perbuatannya ini, Mario terancam hukuman 12 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan.